Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Al-Aqilah. NIM 200401110205. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tes proyeksi dan tes non-proyeksi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikodiagnostik, mata kuliah pengantar psikodiagnostik yang diampu oleh Ibu Rika Fuatur Rosida. Kita langsung saja. Yang pertama, yakni salah satu tes proyeksi yang telah kami pelajari adalah tes Rorschach. Sejarah tes Rorschach. Tes Rorschach pada mulanya digunakan untuk mempelajari imajinasi visual melalui analisis atas respon dari subjek yang nantinya menghasilkan kepribadian dasar subjek. Jadi tes Rorschach ini bersifat abstrak yang mempelajari imajinasi visual pada individu, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kepribadian dasar subjek, yang itu nanti analisisnya bisa dimulai dianalisis saat mendapatkan respon dari subjek. Itu pada mulanya. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, sejarah tes Rorschach dimulai dari beberapa literatur mengatakan dari 1857 seorang Justinus Kerner memperhatikan relasi antar bercak tinta dan respon subjek. Jadi mulai ada bau-bau bercak tinta itu sudah sejak tahun 1857. Selanjutnya bertahap pada tahun 1895. Alfred Binet beliau mempelajari bahwasanya bercak tinta atau tes Rorschach ini dapat mempermudah penelitian imajinasi visual untuk mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian. Jadi semuanya memang mengarah pada kepribadian. Dan selanjutnya ada dari Dearborn pada tahun 1896. Praktik bercak tinta atau tes Rorschach sudah mulai diaplikasikan pada eksperimen psikologi, namun belum seluas sekarang. Kemudian berkembang pada tahun 1990, seorang tokoh bernama Kirkpatrick menyatakan teorinya bahwasanya kualitas respon atas stimulus yang diberikan kepada subjek terkait tes bercak tinta atau tes Rorschach ini, hasilnya itu bisa saja dipengaruhi oleh usia. Untuk selanjutnya, menurut Pile, bercak tinta digunakan untuk menguji kecepatan proses asosiasi. Pada tahun 1910, Whipple, seorang tokoh ini, beliau mencanangkan seri 1 bercak tinta yang terstandarisasi, yang kemudian beliau juga membuat eksperimen manual terkait tes Rorschach yang secara luas kesemuanya itu menggambarkan proses imajinatif. Pada tahun 1916, tokoh yang bernama F.C. Bartlett mengemukakan bahwasanya bercak tinta atau tes Rorschach ini dapat menunjukkan minat, ini ada typo, menunjukkan minat dan pekerjaan subjek jika memungkinkan. Jadi sudah mulai dari yang awalnya hanya imajinasi visual sudah
mulai menjabar untuk bisa mulai melihat banyak sisi dari kepribadian individu. Pada tahun 1917, si Kelly Parson dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar individu dari hasil bercak tinta. Ini membuktikan bahwasanya individu adalah seorang yang unik, selalu memiliki kepribadian atau sisi yang sangat berbeda dengan orang lain antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, tes Rosa ini diprakarsai oleh Herman Rosach. Di sini ada namanya Herman Rosach. Mengapa dinamakan tes Rosach? Karena yang membuat adalah Herman Rosach. Beliau mulai mempublikasikan tesnya pada tahun 1921. Yang awalnya itu dari tulisan beliau yang berjudul Psychodiagnostic. Nah, perkembangan tes Rosa ini terus berkelanjutan dan terus yang dipengaruhi oleh sistem populer yang dikemukakan oleh Klopfer dan Beck. Tes Rosa terbukti berguna sebagai alat diagnostik. Apa itu alat diagnostik? Yaitu alat untuk membedakan pasien klinis dan normal. Selanjutnya, setelah kematian Rosha, pengembangan tes terus dilakukan. Bahkan pada tahun 1963, Klopfer dan kawan-kawan mendirikan Rosach Institute dan memperdalam lebih lanjut lagi terkait tes ini. Selanjutnya ada tujuan dari tes Rosach. Tujuan dari tes Rosach itu sendiri adalah tes Rosach ini yaitu untuk mengetahui aspek-aspek kepribadian seseorang melalui tes proyeksi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, tes proyeksi itu tidak menunjukkan sisi asli dari seseorang. Tes proyeksi ini hasilnya berupa abstrak. Nah, tes Rosach ini kalau kita telah lebih dalam lagi, nanti bentuknya tuh seperti bercak tinta, yang mana itu tuh membutuhkan penafsiran untuk kemudian dianalisis sehingga terlihat perbedaan antar individu. Selanjutnya beralih pada fungsi. Apa sih fungsi tes Rosach? Fungsi tes Rosach itu adalah untuk mendiagnosis kepribadian individu secara menyeluruh. Apa aja yang didiagnosis itu? Ada aspek intelektual, emosional, dan juga fungsi ego. Selanjutnya adalah Draw a Man, atau yang sering disingkat sebagai DAM. Draw a Man, ya. Apa sih Draw a Man atau DAM ini? DAM adalah bagian dari tes grafis, yang mana di sini kita masih dalam ranah tes proyeksi. Tes grafis muncul pada awal abad ke-20 sebagai bentuk tes kepribadian dalam bentuk proyektif. Tes ini dikembangkan oleh Verne, Wundt, dan Ebbinghaus. Sudah jelas di sini ada 3 tokoh yang mengembangkan tes ini, yakni Verne, Wundt, dan Ebbinghaus pada akhir abad ke-19, namun kemudian baru tenar pas waktu abad awal ke-20. Adapun yang mendasari tes Draw a Man ini adalah teorinya Goodenough dan Harris. Goodenough dan Harris. Jadi landasan tes DAM. Menurut Goodenough, namanya unik sekali, Goodenough. Langkah pertama, seseorang berkembang untuk belajar dapat diungkap melalui gambaran atau goresan. Jadi ada di gambaran atau goresan. Langkah pertama dalam perkembangan dalam belajar, artinya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya anak-anak yang memulai pembelajaran, yang mulai berkembang dalam masa pembelajarannya itu ketika menggambar di kertas, tulisan, coretan apapun itu sebenarnya memiliki makna tertentu.
bukan sebatas coret-coret abstrak yang tidak ada artinya. Justru itu yang syarat akan arti. Yang menurut good enough ini, nantinya pembelajaran itu memiliki makna yang dapat dianalisis, dapat menganalisis dari garis-garis yang ditorehkan anak. Selanjutnya, Haris, kan tadi ada good enough dan Haris. Selanjutnya yang Pak Haris ini menyempurnakan teori good enough dengan mengembangkannya pada ranah remaja. Kalau tadi Pak good enough ini bermainnya masih di anak-anak, maka Pak Haris kemudian mengembangkan pada remaja. Nah, berdasarkan versi Pak Haris ini, subjek yang notabene-nya adalah remaja diminta menggambar 3 macam gambar. Apa aja itu? Yakni laki-laki, perempuan, dan diri sendiri. Jadi remaja yang akan dites melalui tes Draw-O-Man ini nantinya akan disuruh menggambar seorang laki-laki, seorang perempuan, dan diri sendiri. Adapun aspek anggota tubuh yang nantinya akan digambar itu harus lengkap, meliputi apapun bagian dari anggota tubuh, wajah, kepala, kaki, hidung, jari, dan segala macamnya. Kemudian kita beranjak pada tujuan disusunnya Draw-O-Man ini. Tes Draw-O-Man ini adalah untuk memprediksi kemampuan kognitif anak melalui refleksi gambar. Jadi kurang lebih untuk membaca kemampuan anak dari gambaran anak itu. Pada pembahasan tes proyeksi yang selanjutnya ada dikenal yang namanya Draw a Tree. Ini masih tentang menggambar karena ini masih pada ranah tes proyeksi, yang mana memang kebanyakan diinterpretasikan dari gambar. Draw a tree, bagaimana secara bahasa draw a tree kan berarti menggambar bunga. Siapa sih yang mengembangkan tes ini? Jadi tes ini tuh awalnya diprakarsai oleh Emil Jagger. Nah, beliau mengembangkan suatu metode terarah yang mengungkap kepribadian secara proyektif, yakni dinamakan tes pohon. Tes pohon, ya kan? Tree itu pohon kan? Di sini tree. Nah, awalnya tes ini tuh cuma digunakan untuk membantu dalam mendiagnosa untuk mengetahui kepribadian seseorang tuh kira-kira baunya mengarah kemana. Pada awalnya hanya seperti itu, namun kemudian dikembangkan. Pohon di sini diartikan sebagai the being of person, artinya sebagai representasi manusia. Pohon itu dianggap dapat mewakili manusia, yang mana pohon ini selalu bertumbuh, berkembang, perlu makan dan juga minum. Nah kan itu sama seperti manusia. Yang itu tuh dikemukakan oleh Pak Carl Koch pada tahun 1959. Beliau mengembangkan tes Baum yang dibawa Pak Emil Jagger tadi. Selanjutnya ada fungsi. Apa fungsi dari tes pohon ini? Yang jelas yang sudah tertulis di sini, tes ini berfungsi untuk menilai karakter serta kepribadian yang dianalisis dari bentuk gambar, kelengkapan gambar, kerapian, cara menggambar, dan aspek lain. Jadi yang dinilai bukan cuma gambarnya, prosesnya pun juga dinilai untuk kemudian nanti mendapatkan hasil berupa kepribadian. Nah, setelah melewati 3 tes proyeksi tadi, tes Rosa, Draw-O-Man, dan Draw a Tree, sekarang kita memasuki tes non-proyeksi. Tes non-proyeksi yang saya akan bahas di sini adalah 16 personality factors. 16 personality factors.
Nah, ini tuh salah satu bentuk tes yang ramai di internet. Teman-teman dan saudara-saudara pasti tidak asing lagi dengan tes ini, yang biasanya itu berbentuk hasilnya berupa INFJ dan lain sebagainya, yang bahkan kadang biasanya dibuat meme MLYT, meleot gitu, lucu-lucu kadang. Oke, kita masuk saja. Bagaimana sejarah dari 16 personality factor ini? Awalnya tes ini tuh dikemukakan oleh Raymond B. Cattell. Jadi Cattell tuh mengemukakan awalnya dari teori kepribadian 16 itu pada tahun 1972, di mana yaitu di Institute for Personality Factor Questionnaire. Teori yang menjadi acuan dari tes ini adalah teori Cattell, yang seperti saya bilang tadi kan, teori Cattell. Bahwasanya Cattell ini menyatakan ada 16 faktor kepribadian yang berbeda antar individu. Jadi tiap individu itu kan unik dan memiliki kepribadian. Banyak negara yang mengadaptasi tes ini sehingga menjadi populer. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, tes ini juga tersebar di internet, jadi banyak banget yang tahu tes ini. Tes ini tersedia dalam banyak bahasa, yang jelas ada bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia mungkin sudah mulai dikembangkan via online ya. Dan juga tersedia dalam bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, Kroasia, Turki, dan Jepang. Wah, sudah lengkap sekali. Selanjutnya ada fungsi. Sebenarnya untuk apa sih fungsi dari tes 16 kepribadian itu? Jadi fungsinya itu untuk mengidentifikasi kepribadian yang cocok dengan profil individu. Nah, biasanya seringkali tes ini tuh digunakan untuk sebagai pertimbangan karir. Biasanya orang kalau mau masuk kerja dan masih bingung sebenarnya aku ini lebih cocok ke arah mana, gitu, biasanya bisa mulai mencoba dari 16 PF ini. Selain untuk pertimbangan karir, juga seringkali digunakan untuk keperluan industri. Jadi ada keperluan industri. Meskipun tidak bergerak pada bidang psikopatologi atau psikologi abnormal tentang penyakit-penyakit jiwa, namun tes ini seringkali berguna dalam bidang klinis. Dan konseling. Jadi sangat bermanfaat juga karena penjabaran dari tes ini tuh sangat rinci, meliputi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing individu. Untuk tes dan proyeksi selanjutnya ada MMPI. Apa itu MMPI? MMPI adalah Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Tidak kelihatan highlightnya. Nah, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI ini dikembangkan oleh S.L. Hathaway dan juga J.C. McKinley. Bagaimana MMPI ini menyesuaikan? Yang awalnya itu dari sangat banyak sekali item saat pertama kali diciptakan, untuk kemudian dieliminasi dari banyak item itu untuk mencapai validitas dan reliabilitas. Eliminasi untuk mencapai validitas dan reliabilitas. Dari banyaknya item, pada akhirnya terpilih 504 item dengan tambahan 456 butir memberi informasi terkait minat jenis kelamin dan gangguan seksual. Kesemua item kalau dijumlahkan dari 504 tadi dan 46 kalau dijumlahkan jadinya 566 item. Kemudian dari 566 item itu disusun berdasarkan skala tertentu yang mewakili gambaran sindrom-sindrom yang sering ditemukan dalam pengalaman klinik sehari-hari.
Jadi item yang 566 ini tuh disusun ulang, maksudnya dikategorikan dalam skala tertentu, yang mana pembagian skala itu mewakili gambaran sindrom pada pribadi individu yang ditemukan dalam pengalaman klinik sehari-hari. Adapun tujuan dari MMPI ini sendiri adalah untuk memberi gambaran sejelas-jelasnya terkait dimensi kepribadian dan juga psikopatologi. Bukan hanya kepribadian normal ya, ada juga psikopatologi untuk memudahkan psikiater dan menetapkan sindrom pada pasien dan screening. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya Pak S.R. Hathaway ini seorang psikolog, adapun Pak J.C. McKinley ini seorang psikiater. Jadi keduanya saling melengkapi. Kemudian mereka berdua menyusun alat tes yang dinamakan Minnesota Multiphasic Personality Inventory ini. Nah, selanjutnya jelek sekali sudah. Sekian dari saya terkait tes proyeksi dan non proyeksi pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.